Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait unsur-unsur golongan 7A. Yang pertama yaitu ada saya Deka Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19130230002 dan rekan saya yaitu Indah Trikartika dengan NPM 19130230026. Nah, yang pertama yaitu sumber unsur dan kelimpahan unsur golongan 7A. Nah, dari unsur golongan 7A ini yaitu ada fluor. Nah, fluor ditemukan dalam fluorspar oleh Schweinhardt pada tahun 1670 dan baru pada tahun 1886 Mason berhasil mengisolasinya. Fluor ini merupakan unsur paling elektronegatif dan paling reaktif. Dalam bentuk gas merupakan molekul diatomik atau F2, berbau pedas, berwarna kuning muda dan bersifat sangat korosif. Serbuk logam, gelas, keramik, bahkan air terbakar dalam fluorin dengan nyala terang. Adanya komponen fluorin dalam air minum melebihi 2 ppm dapat menimbulkan lapisan kehitaman pada gigi. Terdapat dalam senyawa fluorspar, CaF2, kriolit, Na3AlF6, dan fluoropatit atau CaPO43F. Dengan penambahan asam sulfat ke dalam fluorspar, maka akan diperoleh HF dan garam kalsium sulfat. Selanjutnya, lelehan asam fluorida dielektrolisis untuk menghasilkan gas F2, yaitu CaF2 solid ditambah dengan H2SO4 aqueous menjadi 2HF gas ditambah CaSO4 solid. Berikutnya yaitu klor. Nah, klor ditemukan oleh Scale pada tahun 1774 dan dinamai oleh Davy pada tahun 1810. Nah, klor ini ditemukan di alam dalam keadaan kombinasi sebagai gas Cl2, senyawa dan mineral seperti kamalit dan silfit. Gas klor ini berwarna kuning kehijauan, dapat larut dalam air, mudah bereaksi dengan unsur lain, dan juga terdapat dalam senyawa NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl2. Senyawa klorida ditemukan di air laut dan garam, batu atau endapan garam yang terbentuk akibat penguapan air laut di masa lalu. Unsur golongan 7A yang berikutnya yaitu ada brom. Nah, brom ini ditemukan oleh Ballard pada tahun 1826 yang merupakan zat cair berwarna coklat kemerahan yang agak mudah menguap dan temperatur kamar. Uapnya berwarna merah, berbau tidak enak, dan dapat menimbulkan efek iritasi pada mata dan kerongkongan. Nah, bromin ini mudah larut dalam air dan CS2 membentuk larutan berwarna merah, bersifat kurang aktif dibandingkan dengan klor, tapi lebih reaktif dari iodium. Terdapat dalam senyawa logam bromid, senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Iodium. Nah, iodium ini ditemukan oleh Curtius pada tahun 1811 yang merupakan unsur non-logam. Nah, pada tambang kilap berwarna hitam kebiruan. Nah, terdapat dalam senyawa natrium iodat NaIO3 yang ditemukan dalam jumlah kecil pada deposit NaNO3 di Chili. Juga dalam larutan bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm. Untuk memperoleh iodin dan natrium iodat dilakukan penambahan zat pereduksi natrium bisulfit atau NaHSO3 dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 2IO3 negatif ditambah dengan 5HSO3 negatif menjadi I2 ditambah 3HSO4 negatif ditambah dengan 2SO4 2 negatif ditambah dengan H2O. Yang terakhir yaitu astatin. Nah, astatin merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa atau hasil sintesa tahun 1940 oleh Dr. Corson, Kr. McKenzie, dan E. Segre. Dikenal pada ada 20 isotop dari astatin. Nah, lalu sifat kimianya mirip seperti iodium, dapat membentuk senyawa antar halogen, tetapi belum bisa diketahui apakah astatin ini dapat membentuk molekul diatom seperti unsur halogen lainnya. Berikutnya, saya akan membahas tentang cara isolasi dari sumbernya terkait unsur-unsur golongan 7A. Yang pertama itu fluor. Nah, fluor ini diperoleh melalui proses elektrolisis garam kalium hidrogen
kalium hidrogen fluorida atau KHF2 dilarutkan dalam HF cair atau bebas air, ditambahkan LiF 3% untuk menurunkan suhu sampai 1000 Celcius. Lalu elektrolisis dilakukan dalam wadah baja dengan katoda baja dan anoda karbon. Campuran tersebut tidak boleh mengandung air karena F2 yang terbentuk akan mengoksidasinya. Dalam elektrolisis dihasilkan gas H2 di katoda dan gas F2 di anoda. Berikut adalah gambar terkait proses pembuatan dari unsur fluor. Nah, klor ini dapat dibuat melalui proses Downs, yaitu elektrolisis leburan NaCl atau NaCl cair. Sebelum dicairkan, NaCl dicampurkan dahulu dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius, yaitu katodanya adalah Na positif ditambah 2 elektron menjadi Na, dan anodanya yaitu 2 Cl negatif menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Untuk mencegah kontak atau reaksi antara logam Na dan Cl2 yang terbentuk, digunakan diafragma lapisan baja tipis. Habis itu ada juga proses Gibbs, yaitu elektrolisis larutan NaCl, yaitu pada katoda 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH negatif plus H2, dan di anoda yaitu 2 Cl negatif menjadi Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Yang terakhir yaitu menggunakan proses diakon. Nah, reaksinya itu adalah 4HCl ditambah O2 menjadi 2H2O. Berlangsung pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hasil reaksinya tercampur kurang lebih 44% N2. Selanjutnya yaitu ada bromin. Nah, gas BR2 dibuat dari air laut melalui oksidasi dengan gas Cl2. Secara komersial, pembuatan gas BR2 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air laut dipanaskan kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Lalu uap air panas dan gas Cl2 dialirkan dari bawah menuju tangki. Nah, setelah terjadi reaksi redoks, gas BR2 yang dihasilkan diembunkan hingga terbentuk lapisan yang terpisah. Bromin cair berada di dasar tangki sedangkan air di atasnya. Selanjutnya, bromin dimurnikan melalui distilasi, yaitu reaksi yang terjadi adalah Cl2 gas ditambah dengan 2 Br negatif aqueous menjadi Br2 gas ditambah dengan 2 Cl negatif aqueous. Selanjutnya ada iodin. Nah, gas iodin diproduksi dari air laut melalui oksidasi ion iodida dengan oksidator gas Cl2. Nah, iodin ini juga dapat diproduksi dari natrium iodat atau suatu pengotor dalam garam cili NaNO3 melalui reduksi ion iodat oleh NaHSO3. Mendapat iodin ini yang didapat disaring dan dimurnikan. Nah, reaksi yang terjadi adalah 2 NaIO3 ditambah 5 NaHSO3 menjadi NaHSO4 ditambah dengan 2 Na2SO4 ditambah H2O dan ditambah dengan I2. Berlanjut ke materi selanjutnya terkait tentang sifat periodik dan fisik serta kecenderungannya dalam satu golongan. Nah, jadi pada unsur golongan 7A ini, fluor memiliki nomor atom 9, klor memiliki nomor atom 17, brom memiliki nomor atom 35, dan iodin yaitu 53. Nah, konfigurasi elektronnya pada golongan 7A ini, orbital terluarnya berada pada orbital sp dan memiliki 7 elektron valensi. Sedangkan pada jari-jari atom dan ion dari unsur golongan 7A meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan. Untuk energi ionisasinya, dari atas ke bawah pada unsur golongan 7A yaitu menurun atau berkurang karena jari-jari atomnya makin panjang sehingga gaya tarik inti elektron terluarnya semakin kecil. Sedangkan keelektronegativan dari unsur golongan 7A ini yaitu menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan karena peningkatan ukuran atom. Nah, berikutnya itu ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron terbesar dimiliki oleh unsur golongan halogen atau 7A karena unsur golongan ini yang paling mudah menangkap elektron. Sedangkan potensial reduksi standar yaitu dalam satu golongan halogen dari atas ke bawah yaitu dari F ke I, nilai potensial reduksi semakin kecil. Dengan demikian, dari atas ke bawah semakin mudah mengalami oksidasi. Kemampuan oksidasi semakin besar atau reduktor kuat dan semakin sulit mengalami reduksi. Kemampuan reduksi semakin kecil atau oksidator lemah. Untuk energi ikatan pada unsur golongan 7A ini yaitu unsur halogen berupa
molekul diatomik atau X2 dengan energi ikatan yaitu XX. Nah, berkurang dari Cl2 sampai I2 sesuai dengan pertambahan jari-jari atomnya. Semakin panjang jari-jari atom, semakin lemah ikatan antar atom, sehingga semakin mudah diputuskan. Akibatnya, energi ikatannya makin rendah. Sedangkan untuk titik leleh pada golongan 7A semakin meningkat dari atas ke bawah. Nah, hal ini dapat dijelaskan dengan gaya van der Waals yang bekerja pada molekul-molekul tersebut. Nah, dari atas ke bawah atau dari F ke astatin, ukuran atomnya semakin besar, sehingga semakin mudah terjadi dipol sesaat yang berakibat semakin kuatnya gaya van der Waals. Semakin kuat gaya van der Waals, semakin tinggi titik didih dan titik kalahnya. Begitupun pada titik didihnya, golongan 7A semakin tinggi dari atas ke bawah. Sedangkan wujudnya dalam suhu kamar, fluorin dan klorin berupa gas, sedangkan bromin berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berupa zat padat yang mudah menyublim. Pemanasan iodin padat pada tekanan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh, tetapi langsung menguap. Sedangkan densitas atau kerapatan itu dari atas ke bawah pada golongan 7A cenderung meningkat. Untuk entalpi disosiasi, energi disosiasi ikatan merupakan salah satu ukuran mudah tidaknya molekul halogen berubah menjadi atom-atom halogen atau mengalami atomisasi. Nah, dari fluorin ke astatin atau dari atas ke bawah, energi disosiasi ikatan cenderung semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan jari-jari atom yang semakin panjang, sehingga gaya tarik inti atom terhadap pasangan elektronnya semakin lemah. Terdapat penyimpangan di mana energi disosiasi F2 lebih rendah daripada Cl2. Nah, hal ini disebabkan oleh ukuran atom F yang kecil menyebabkan kerapatan pada molekul F2 sangat tinggi. Nah, akibatnya adanya pengaruh gaya tolak-menolak antara pasangan elektron bebas dari kedua atom pada F2. Nah, gaya tarik inti terhadap pasangan elektron ikatan menjadi berkurang. Reaksi unsur golongan 7A dan kecenderungan reaktivitasnya. Yang pertama dengan air. Fluorin dapat mengoksidasi air dan menghasilkan gas oksigen, seperti pada reaksi berikut. F2 gas bereaksi dengan H2O liquid menghasilkan 2HF aqueous plus setengah O2 gas. Jika gas klorin dialirkan ke dalam air, klorin akan mengalami reaksi disproporsionasi. Cl2 gas plus H2O liquid bereaksi dengan kesetimbangan menghasilkan HCl aqueous plus HOCl aqueous. Jadi, di air tersebut masih ada gas Cl2. Contoh lain, reaksi unsur-unsur halogen dengan air adalah sebagai berikut. Reaktivitasnya semakin berkurang dari fluorin ke iodin. Reaksi dengan oksigen. Oksigen dapat bereaksi dengan fluor membentuk senyawa F2, di mana pada senyawa ini harga bilangan oksidasi oksigen adalah plus 2. Dioksigen difluorida O2F2 dapat diperoleh dengan menempatkan campuran gas fluor dan oksigen dengan proporsi 1:1 pada tekanan rendah 7-17 mm Hg dengan transmisi listrik 25-30 mA pada tekanan 2,1-2,4 kV dengan reaksi O2 plus F2 menghasilkan O2F2. Halogen lainnya tidak bereaksi secara langsung dengan oksigen, tetapi dimungkinkan untuk membuat senyawa oksigen halogen biner melalui reaksi halogen dengan senyawa yang mengandung oksigen. Kemudian reaksi dengan hidrogen. Unsur halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Kekuatan asamnya bertambah dari F ke I. Secara umum reaksinya adalah sebagai berikut. H2 plus X2 menghasilkan 2HX dengan X adalah unsur halogen. Contohnya, H2 plus F2 menghasilkan 2HF, H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl. Reaksi dengan logam. Semua logam alkali bereaksi kuat dengan halogen untuk menghasilkan garam. Yang paling penting secara industri adalah NaCl atau garam dapur dan KCl. Na solid plus setengah Cl2 gas menghasilkan NaCl solid. K solid plus setengah Cl2 gas menghasilkan KCl solid. Logam alkali tanah bereaksi membentuk halida terhidrasi. Halida ini bersifat ionik kecuali yang melibatkan berilium.
Karena logam alkali tanah cenderung melepas elektron dan atom halogen cenderung menangkap elektron, reaksi kimia antara kelompok-kelompok ini salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Mg solid plus Cl2 gas menghasilkan MgCl2 solid. Semua unsur golongan 3A bereaksi dengan halogen membentuk trihalida. Boron bereaksi hebat dengan unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, dan bromin. Membentuk trihalida menjadi boron 3 fluorida, boron 3 bromida, dan boron 3 klorida. Dengan reaksi sebagai berikut. Di antaranya 2B solid plus 3F2 gas menghasilkan 2BF3. 2B solid plus 3Cl2 gas menghasilkan 2BCl3. 2B solid plus 3Br2 gas menghasilkan 2BBr3. Aluminium halida mengadopsi struktur dimer. Aluminium fluorida adalah senyawa ionik dengan titik lelah tinggi. Namun, sebagian besar aluminium halida lainnya membentuk molekul dengan rumus Al2X6. X mewakili klor, brom, dan iodium. Ketika dua unit AlX3 atau lebih umumnya dua unit identik bergabung bersama, molekul yang dihasilkan disebut dimer. Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan senyawa garam atau halida logam. Bromin dan iodin tidak bereaksi dengan emas, platinum, dan beberapa logam mulia lainnya. Namun, fluorin dapat bereaksi dengan tembaga, emas, dan logam mulia lainnya. Dengan reaksi sebagai berikut, F2 gas plus Cu solid menghasilkan CuF2 solid. Emas bereaksi dengan fluor menghasilkan emas 3 fluorida. Reaksi ini berlangsung pada suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Dengan reaksi 2Au plus 3F2 menjadi 2AuF3. Pembuatan asam-asam halida. Umumnya, asam-asam halida disintesis melalui pemanasan garam halida dengan asam yang tidak mudah menguap seperti berikut ini. HF dibuat dari garam CaF2 dan asam sulfat pekat. Reaksinya adalah CaF2 solid plus H2SO4 liquid menghasilkan CaSO4 solid plus 2HF gas. Kemudian HCl atau asam klorida dibuat dari natrium klorida dan asam sulfat pekat. Reaksinya adalah NaCl solid plus H2SO4 liquid menghasilkan NaHSO4 solid plus HCl gas. Pada suhu tinggi, hasil yang terbentuk adalah natrium sulfat, NaCl solid plus NaHSO4 liquid menghasilkan Na2SO4 solid plus HCl gas. HBr dan Hi tidak dapat dibuat dengan H2SO4 karena dapat mengoksidasi Br- dan I- menjadi unsur-unsurnya. Dalam hal ini digunakan asam fosfat dengan reaksinya sebagai berikut. NaBr solid plus H3PO4 liquid menghasilkan HBr gas plus NaH2PO4 solid. Kecenderungan kekuatan asam dari asam-asam halida. Tingkat keasaman asam halida dipengaruhi oleh jari-jari unsur halogennya. Bisa kita lihat pada gambar jari-jari unsur halogen dari atas ke bawah, dari fluor menuju astatin itu semakin besar jari-jarinya. Makin besar jari-jari atomnya, maka gaya tarik inti terhadap pasangan elektron ikatan makin lemah sehingga atom H mudah lepas dari molekul asam halidanya. Atom H mudah lepas itu menunjukkan larutan senyawa halida makin asam, karena dalam larutan makin banyak mengandung ion-ion H+. Berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bahwa kecenderungan kekuatan asam-asam halida adalah dari atas ke bawah semakin bertambah. Jadi yang paling lemah adalah HF, kemudian yang paling kuat adalah HI.